Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwo Pratama. Ya, Andrea Saputra. Saya Hugo Jati. Saya Alvaro Pratama Putra. Dan rekan kameramen saya yaitu Fikri Akbar. Di sini kami dari Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Pak. Jadi kedatangan kami di sini itu untuk mewawancarai seputar Muhammadiyahan atau mungkin sejarahnya, Pak. Ya, mungkin bisa dimulai, Pak, seperti apa itu? Ya, terkait dengan sejarah ya. Mungkin nanti karena nggak ada kisah dua. Iya, Pak. Pertanyaan apa saya jawab gitu. Oh iya, Pak. Mungkin Kalau penelitian kan nanti iya, gitu. Kalau spontan penelitian aja. ada pertanyaan yang disiapkan untuk menggali sumber informasi atau data yang ada yang diperlukan itu kan. Jadi kita tahu apa yang harus kita siapkan. Karena ini kan berarti karena tidak ada pembatasan berarti Iya, kan umum. ya. Yang jelas begini. Nanti kalau ada data primernya mungkin saya kirim ya. Iya, Pak. Untuk kepastian tanggalnya. Yang jelas itu kita Muhammadiyah Jawa Barat itu berdiri sebelum kemerdekaan ya. Jadi sebelum kemerdekaan sudah ada pimpinan cabang Muhammadiyah Aji Barang. SK-nya langsung dari pimpinan pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi SK-nya langsung ada. Dan itu ada sampai sekarang masih ada bukti otentik itu tentang SK-nya itu. Saya pernah melihat. Itu yang pertama. Yang kedua, keadaannya, kita langsung ke keadaan saja. Jadi karena itu berdiri sebelum merdeka ya, kemudian mendirikan amal usaha yang diantaranya yang paling lama itu ada Madrasah Diniyah, kemudian Panti Asuhan Muhammadiyah. Itu amal usaha Muhammadiyah Jawa Barat yang lama gitu ya. Karena apa? Dulu sekolah Madrasah Diniyah dulu namanya sekolah Arab itu didirikan, kemudian mendirikan Panti Asuhan Muhammadiyah untuk apa ya, menyelamatkan anak-anak yang tidak mampu untuk bersekolah. Tujuannya ya untuk kaderisasi sekolah Arab atau sekolah sore atau sekarang menjadi namanya Madin, itu juga dalam rangka untuk kaderisasi sehingga itu didirikan. Nah, kemudian awal-awal mungkin hanya di beberapa titik ya di Aji Barang itu kan tidak langsung menyebar gitu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu mengalami perkembangan yang alhamdulillah sangat bagus lah ya, besar gitu. Termasuk ya kalau di Banyumas ya salah satu yang besar di cabang besar di Kabupaten Banyumas, salah satu. Karena kita indikatornya adalah amal usaha, kemudian jumlah ranting, kan, jumlah masjid itu yang ada di Aji Barang. Nah, sampai kondisi hari ini ya, kita itu memiliki 13 ranting Muhammadiyah dari 14 desa. Jadi 14 desa. Jadi kalau di Kecamatan Jember ada 14 desa, kita sudah 13, cuman ada 2 desa yang belum, harusnya kan 1 ya. Iya. Nah, ada 2 desa yang belum, itu Desa Pantasan dan Desa Dharma Karatina. Nah, terus kenapa bisa 13? Karena 1 desa ada yang 2 ranting. Contohnya apa? Aji Barang Kulon itu ada 2 ranting. 1 ranting Aji Barang Kulon, satunya ranting Tambakan. Pom bensin Bukarat itu. Dusun tapi menjadi 1 ranting. Sehingga dari kita ada PR kita adalah 2 desa yang belum ada ranting. Itu dari sisi ranting. Kemudian dari sisi ranting Aisyah, ya, ranting Aisyah sekitar tidak jauh berbeda lah ya, karena biasanya kalau berdiri ranting Muhammadiyah Aisyah sekitar 13an. Kemudian kita ke jamaah ya, kurang lebih kalau di Aji Barang ya, kalau kita mengukurnya ya dari pengajian itu ya sekitar 2000-an ya adalah ya, itu yang aktif itu ya 2000-an. Kalau pengajian kolosal itu kan yang datang ya 1000, 1500 itu antara itu. Kemudian dari sisi aumnya, amal usaha Muhammadiyah itu satu dalam bidang pendidikan. Jadi amal usaha Muhammadiyah di Jawa Barat itu ada yang dikelola oleh cabang, ada yang dikelola oleh ranting. Nah, apa yang dikelola oleh cabang? Yang dikelola oleh cabang adalah ada SMK Muhammadiyah 1,
muridnya sudah sekitar 1000-an lah ya. SMK Muhammadiyah 2 juga sama, sekitar 1000-an, di atas 1000 lah ya. Di SMK Muhammadiyah 1 yang unggulannya itu adalah teknik sepeda motor, teknik mesin gitu ya. Dulu terkenalnya STM. Nah, itu SMK Muhammadiyah 2. Nah, yang kedua adalah SMK Muhammadiyah 1 yang dulu terkenal dengan istilah SEMEA. Yang dulu identik dengan perempuan. Nah, jurusannya ya sekretaris, akuntansi gitu ya. Walaupun sekarang sudah mulai, kalau dulu kan identik banget ya STM ya bocah lanang gitu ya. SMK Jawa Tengah. Sekarang sudah memang terjadi pergeseran. Yang SMK 1 yang identik dengan perempuan, yang sekelas mungkin hanya 1-2 gitu ya. Sekarang sudah mulai banyak. Atau sebaliknya SMK 2 yang dulu identiknya laki-laki, sekarang perempuannya juga banyak. Karena ada jurusannya perempuan juga itu ya. Itu dari sisi SMK 1. Nah, termasuk yang dikelola oleh Jabang adalah MI Muhammadiyah Cibarang ini. Nah, ini berdiri tahun 52 sekitar 1952 MI Muhammadiyah Cibarang. Nah kita kalau sini karena saya bagian dari ini bangunan baru, dulunya di sana. Nah ini membangun gedung ini 4 lantai. Tapi belum jadi, baru sekarang finishing lantai 2. Jadi ini menjadi bagian dari amal usaha yang dikelola oleh Jabang. Jadi SMK 1, SMK 2, MI Muhammadiyah Haji Barang. Nah, kemudian SMP Muhammadiyah Haji Barang yang di sebelah sana. Nah, kemudian panti asuhan. Nah, kalau tadi yang saya katakan tentang sekolah itu kan berarti amal usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Nah, kalau panti, amal usaha Muhammadiyah dalam bidang sosial. Nah, kita punya 2 panti. Satu panti asuhan putra Muhammadiyah dikelola oleh Muhammadiyah melalui Majelis Pelayanan Sosial atau MPS. Kalau sekolah kan di bawah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen. Nah, kalau MPS atau panti dikelola oleh Majelis Pelayanan Sosial. Jadi cabang ini, pimpinan cabang itu punya pimpinan. Nah, pimpinan harian itu namanya yang 13 orang. Nah, 13 orang itu terlebih pimpinan punya yang namanya pembantu pimpinan istilahnya, atau disebut di Muhammad dengan istilah majelis. Maka nanti ada majelis tarjih, majelis ekonomi, majelis pendidikan dasar dan menengah, majelis pelayanan sosial, majelis tabligh gitu kan, yang ngurusi pengajian itu kan ada. Nah, dari masing-masing itu punya amal usaha atau disebut dengan amal. Nah, kalau bidang sosial ada panti asuhan. Nah, di Haji Barang itu mengelola satu panti asuhan putra yang siswanya itu sekitar 50 atau 60-an lah, lebih lah. Kalau di jumlah ya 100-an lah ya, dengan berapa kasusnya. Itu sekolahnya di mana? Ya di SMP Muhammadiyah, di SMK 1, SMK 2 gitu. Bahkan ada yang kuliah dibiayai oleh Muhammadiyah di panti asuhan. Nah, yang kedua adalah panti asuhan putri. Tapi ini tidak dikelola oleh Muhammadiyah, dikelola oleh Aisyah. Jadi di Muhammadiyah itu ada Muhammadiyah punya namanya Ortom, organisasi otonom. Jadi induknya Muhammadiyah punya organisasi otonom. Cara anggar bahasa di organisasi politik ya organisasi sayap gitu ya. Nah, tapi induknya Muhammadiyah. Apa? Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyatul Aisyah, kemudian apalagi Hizbul Waton, Tapak Suci itu kan. Nah itu ada 7. Nah di Haji Barang insya Allah ada semuanya kecuali yang belum aktif itu Tapak Suci sama Hizbul Waton. Kalau Pemuda, Nasyatul Aisyah itu jalan semua. Nah termasuk Aisyah yang mengelola panti asuhan putri 2 lantai juga. Nah plus Aisyah juga mengelola TK Aisyah secabang itu ada sekitar 8 TK. Muridnya ya lumayan banyak, gedungnya ya bagus-bagus itu. Ya ada beberapa yang belum. Itu dari itu. Nah, kemudian amal usaha Muhammadiyah dalam bidang tabligh atau bidang keagamaan berupa apa?
satu kajian rutin, yang kedua berupa apa? Masjid dan musola. Jadi Muhammadiyah Haji Barang secabang itu dalam 1 minggu ada pengajian di masing-masing titik dakwah di masjid-masjid binaan Muhammadiyah. Ada berapa? Sekitar 35-an sampai 40 masjid binaan Muhammadiyah di cabang Haji Barang. Jadi kayak misalnya Ranting Tambakan punya 1 masjid, Haji Barang Kulon punya 7 masjid, termasuk At-Taqwa itu. Nah, itu titik dakwahnya masjid besar itu. Nah, kita itu punya dalam 1 pekan itu 1 kali 1 minggu itu punya kajian di tiap-tiap masjid itu. Sampai 1 minggu ya, karena pertemuannya 1 minggu kali itu ada 35 titik. Berarti kan ada 35 dai. Tapi waktunya berbeda-beda. Misalnya saya jadwalnya di Tipar malam Senin. Terus satunya di Karangbawang malam Selasa. Jadi ada sekitar 35 sampai 40 titik masjid Muhammadiyah sebagai pusat dakwah. Dia juga. Itu berarti amal usaha dalam bidang tabligh. Nah, yang lain kayak tanah wakaf dan sebagainya itu juga di Haji Barang banyak. Hampir sebagian besar itu wakaf, tanah gitu kan, dan sebagian besar juga kita membeli. Termasuk jalan yang kesini masuk itu membeli. Terus SMK ada sebagian membeli, ada sebagian infak. Itu amal usaha dalam bidang majelis wakaf. Nah, itu terkait dengan kondisi pimpinan cabang Muhammadiyah dari sisi amal usaha, manajemen ranting dan seterusnya. Itu. Terus ada pertanyaan Pak. Kan tadi udah berkembang segitu besar ya Pak. Apa sih visi misi dari yang bisa membangun segitu ya Pak? Ya. Jadi kita visi misi kita. Jadi gini ya, Muhammadiyah itu enaknya gitu. Muhammadiyah muktamar ya. Muktamar itu membuat visi global Muhammadiyah apa? Misalnya sekarang mencerahkan semesta, Indonesia berkemajuan. Ya kan? Artinya misal gini, konteksnya misalnya Muhammadiyah dalam muktamar ingin menciptakan Indonesia yang berkemajuan. Maka diturunkan sampai ke tingkat desa atau ranting, itu menjadi ranting yang berkemajuan. Kalau sampai tingkat pada kecamatan menjadi kecamatan yang berkemajuan. Jadi apa yang saya katakan bahwa segala program visi misi Muhammadiyah di berbagai level adalah turunan dari visi dan misi Muhammadiyah di tingkat pusat. Maka disinilah kelebihan Muhammadiyah sebagai organisasi modern yang rapi itu di sini. Jadi nggak kayak gini, saya Haji Barang programnya segeleme dewek gitu ya, semuanya enggak. Kita adalah rancangannya adalah mengacu pada hasil muktamar Muhammadiyah. Contoh misal, muktamar di Makassar, salah satu keputusan yang fenomenal adalah Muhammadiyah harus menciptakan pilar keempat untuk menyangga organisasi. Karena pilar pertama apa? Pendidikan Muhammadiyah sudah oke. Ya kan? Di mana-mana cerita pendidikan Muhammadiyah oke. Yang kedua bidang sosial, di mana-mana Muhammadiyah sudah oke, gitu kan? Kesehatan, di mana-mana ada rumah sakit Muhammadiyah. Itu sudah oke, sudah settle. Nah, kemudian visi kita adalah yang keempat. Apa? Berupa kemandirian ekonomi. Karena ini masih lemah di Muhammadiyah, bahkan dimanapun masih lemah. Buktinya apa? Indonesia dikuasai bukan orang Islam dari sisi ekonomi. Dikuasai oleh orang Cina itu kan. Nah, maka kemudian Muhammadiyah ingin mengembangkan pilar yang keempat ini, yaitu pilar ekonomi. Nah, diwujudkan dalam bentuk gerakan, bukan hanya dalam wujud angan-angan ya, visi teori gitu kan, tapi diwujudkan dengan real. Nah, PP memberi contoh apa? Contoh misalnya kamu kalau di Jogja ya, ada SM ya, Suara Muhammadiyah ini contohnya. SM Suara Muhammadiyah. Nah, SM ini adalah majalah Muhammadiyah, tapi di bawah PT apa yang punya Muhammadiyah, misalnya PT Suryat Sendiki apa masalah namanya. Nah, ini membuat terobosan, membuat apa? Membuat amal usaha di bidang ekonomi, misalnya SM Corner sing jualan atribut Muhammadiyah, baju apa itu dibelinya dari sini. Kemudian kalau kamu lihat seperti Indomaret namanya apa sih putihnya, yang punya Muhammadiyah namanya
namanya apa itu ada ya. Nah kemudian sampai kemudian Muhammadiyah mendirikan hotel. Nah ini viral ini di TikTok ya, Hotel SM gitu, apa SM Tower. Ya nanti bisa di dekat Malioboro itu ada. Itu kita membuat 5 lantai, Muhammadiyah membuat 5 lantai tanpa hutang. Artinya dari hasil kerja daripada PT Suara Muhammadiyah ini. Nah, sampai kemudian membuat gerai kayak Alfa Indomaret itu. Ya, namanya Bulogmu. Jadi Muhammadiyah Pusat punya Bulogmu, kemudian didistribusikan kepada toko-toko milik Muhammadiyah di berbagai cabang yang mau mendirikan. Itu dari. Nah, kemudian itu diturunkan ke wilayah apa? Jawa Tengah ini mau dikembangkan ekonomi apa? Kabupaten Banyumas mau dikembangkan ekonomi apa? Ya, sampai kepada tingkat kecamatan di Aji Barang mau dikembangkan apa? Nah, itu ya, terus sampai kepada ranting. Nah, jadi visi kami adalah sesuai dengan terusan atau turunan dari visi Muhammadiyah secara global, menyeluruh ya, menyeluruh, itu menciptakan keunggulan organisasi. Sekolah ya yang unggul, warung yang unggul. Unggul itu apa? Ya maju, kemudian ada nilai yang bisa kita dapatkan, ada keuntungan yang bisa kita dapatkan tanpa mengurangi sisi-sisi sosial. Itulah Muhammadiyah. Makanya misalnya ini sekolah ini maju ya bukan berarti untuk orang kaya saja, tapi ada di situ kemudian nilai-nilai yang harus nilai sosial yang harus tetap ada. Contoh UMP terkenal misalnya mahal. Apakah orang yang tidak mampu bisa? Ya bisa dengan beasiswa. Tapi harus maju. Nggak bisa gratis gitu ya. Itu namanya bukan keunggulan. Karena untuk menjalankan roda kuliah, roda universitas yang unggul itu butuh pendanaan. Nah, sementara Muhammadiyah dari sisi pendanaan belum sekuat lah ya, belum sekuat Naga 9. Belum sekuat. Makanya kan kemudian didorong untuk ekonomi. Kecuali kalau ini ekonominya sudah luar biasa, bisa nanti sekolah itu bisa gratis karena dibiayai oleh dari sisi ekonomi. Tapi kan kita belum sampai itu. Maka sistemnya adalah subsidi silang. Mungkin kalau dengan bayarnya full di UMP itu kan. Nah, tapi nanti ada saudara kita yang belum mampu sehingga dia mendapat beasiswa, nggak mampu beasiswa pendidikan. Itu nilai sisi mau. Tapi harus maju. Gratis tes itu ya, itu namanya bukan berkemajuan. Itu dari situ ya. Jadi bagaimana mewujudkan Muhammadiyah di berbagai level yang mempunyai keunggulan amal usaha. Nah, kemudian kita menerjemahkan dari pusat itu di tingkat masing-masing. Kalau di cabangnya kita mencoba merumuskannya, nah, maka kemudian dirumuskanlah dalam musyawarah cabang. Maka kita sudah punya program 5 tahun yang akan datang. Apa yang akan kita kerjakan? Itu anaknya di Muhammadiyah. Tapi itu hasil turunan dari pusat, digodok lagi nang wilayah, digodok lagi daerah, digodok lagi di cabang, digodok lagi sampai ranting yang paling bawah. Nah, itu yang disesuaikan dengan kondisi sosial, kondisi geografis dari masing-masing level. Misal Aji Barang terkenal dengan apa ini Aji Barang? Tentu berbeda dengan kondisi geografis yang misalnya di Baturaden. Ya. Apa yang bisa kita dapatkan dari Baturaden misalnya? Karena dari situ dekat dengan tempat untuk misalnya rekreasi. Tentu kan berbeda dengan Aji Barang yang jauh dari rekreasi. Nah, Aji Barang apa? Kita dekat dengan pasar induk. Aji Barang pasar induk ini. Salah satu nomor 2 pasar terbesar di Banyumas kan di Aji Barang. Maka apa yang dibidik dari sisi ini? Nah, disitulah kemudian kita merancang itu ke 5 depan yang akan datang. Termasuk membangun pusat-pusat keunggulan di Aji Barang. Jadi menciptakan Muhammadiyah yang berkeunggulan, maju dan berkeunggulan. Mungkin sekiranya seperti itu aja sih Pak, pertanyaan dari kami. Karena kan waktunya sudah banyak. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak. Kami meminta waktunya. Mungkin sekiranya dari kami ya Pak. Mohon maaf bila ada kekurangan ya Pak atau tutur kata yang kurang sopan kepada Bapak. Kami meminta maaf sebesar-besarnya. Mungkin kami tutup saja ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.